to be replaced temporarily, or what we say non-active or ad interim. Nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masih melekat di ingatan masyarakat Indonesia walau telah wafat. Humor Gus Dur banyak membuat orang-orang yang mendengarnya tertawa terpingkal-pingkal. Membuatnya tak bisa dilupakan hingga selalu dikenang. Selain pandai menghibur orang di sekitarnya, nyatanya celotehan Gus Dur banyak yang jadi kenyataan. Entah karena memang kebetulan saja, atau memang Gus Dur yang beramal. Tapi memang aneh bin ajaib loh jadinya. Kejadian ini lantas bukan hanya terjadi sekali guys, tapi berulang-ulang kali. Mulai dari prediksi bola, presiden, hingga kematian. Lalu apa saja ucapan Gus Dur tersebut? Nah berikut ini guys 10 ucapan Gus Dur yang jadi kenyataan. Jokowi jadi presiden. Kalau yang ini sudah sedang dibuktikan sekarang ya guys. Kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Agustus 2006 ketika Gus Dur mampir ke rumah dinas wali kota Solo, yakni Jokowi yang baru menjabat selama 6 bulan. Lalu pada kesempatan itu Gus Dur berkata, siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Jokowi pada waktu itu hanya senyum-senyum menanggapinya. Dan terbukti kan, sekarang Jokowi sudah jadi presiden, malahan sudah memasuki periode kedua loh. DPR seperti taman kanak-kanak. Kejadian ini terjadi ketika Gus Dur diminta pertanggungjawaban oleh DPR. Di hadapan para wakil rakyat ini, dengan lantang Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Jika dilihat keadaan sekarang, emang iya kan guys, DPR bak taman kanak-kanak. Mulai dari kegiatannya yang sering sekali jalan-jalan, alih-alih kunjungan kerja. Kayak anak TK lagi tamasya aja ya. Belum lagi rebut-rebutan proyek di antara mereka, yang membuatnya seperti sedang memperebutkan mainan saja. Walaupun waktu itu banyak anggota DPR yang tersindir, namun banyak juga nih guys yang setuju dengan celotehan Gus Dur ini. Lengsernya Presiden Soeharto. Kiai Haji Buhori Masruri pernah bercerita bahwa Gus Dur pernah menceritakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi orang nomor 1 di Indonesia. Pada saat itu 11 bulan sebelum lengsernya Soeharto, Kiai Haji Buhori Masruri, Gus Dur, Mustafa Zuhad, dan Toha yang merupakan pengurus NU Jogja membicarakan berbagai masalah. Tetapi tiba-tiba Gus Dur memotong dan berkata, "Sudah, tak usah bicara itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh." Kiai Haji Buhori pada waktu itu tak percaya karena Soeharto memiliki kekuatan yang besar untuk memimpin negara ini baik dari kekuatan militer, politik, serta ekonomi. Tapi kenyataannya lagi-lagi memihak pada Gus Dur. 11 bulan kemudian Soeharto benar-benar lengser. Bukan sulap, bukan sihir ya guys. Menjadi presiden. Ucapan Gus Dur ini merupakan potongan cerita dari perbincangan Gus Dur dengan Luhut Panjaitan. Ceritanya kira-kira seperti ini nih. Suatu hari Luhut bertemu dengan Gus Dur saat hendak berangkat menjadi duta besar di luar negeri. Tiba-tiba Gus Dur berkata agar Luhut tak perlu berangkat jadi duta besar karena sebentar lagi Gus Dur menjadi presiden. Gus Dur lalu berkata, "Ini kiai saya ada 9 dan ada dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden." Luhut pun acuh dengan celotehan Gus Dur dan tetap terbang menjadi duta besar. Tetapi bukan sulap, bukan sihir, Luhut kaget melihat nama Gus Dur berada di antara kandidat calon presiden di pemilu 1999. Walhasil, Gus Dur terpilih menjadi presiden pada tahun 1999. Wah, takjub nggak guys dengan Gus Dur? Lengseran dirinya sebagai presiden. Ketika ditanyai mengenai siapa yang harus bertanggung jawab perihal pelengseran dirinya dari kursi presiden, Gus Dur berkata, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri.
Gus Dur saat itu menyebut nama Megawati dan Amin Rais. Dan kenyataannya, buku yang berjudul Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Firdika Rizky Utama menjawab semuanya. Nama-nama yang menjadi dalang pelengseran Gus Dur pun terungkap pada buku ini. Nah lo, gimana nih cara tanggung jawabnya? Kiai Haji Said Akil menjadi ketua PBNU. Saat itu Gus Dur meminta Kiai Haji Said untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu Gus Dur meminta Kiai Haji Said untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Tapi baru saja 2 paragraf, Gus Dur sudah mendengkur alias tidur guys. Setelah 5 menit kemudian ia terbangun, lalu berkata kepada Kiai Haji Said, "Sampean akan jadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun." Celotehan Gus Dur tersebut lantas menjadi kenyataan guys. Kiai Haji Said terpilih pada Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Jangankan jadi ketua PBNU, usianya saja sesuai ucapan ya guys. Wah. Ajudannya menjadi Kapolri. Pak Sutarman adalah ajudan Gus Dur yang dimaksud. Gus Dur pernah berkata kepada Pak Sutarman bahwa nanti Pak Tarman akan jadi Kapolda Metro. Setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri. Tetapi karena kebiasaannya menghibur orang-orang, Pak Tarman hanya tertawa guys mendengar celotehan Gus Dur itu. Bahkan Pak Tarman berkata bahwa bermimpi menjadi Kapolri saja dirinya belum pernah. Lalu tepat pada 23 Oktober 2013, Pak Sutarman ternyata memang resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden SBY. Ini nih guys, definisi omongan adalah doa. Jadi gubernur. Basuki Cahayapurnama atau Ahok ternyata sudah diramalkan juga nih guys sama Gus Dur. Pada waktu itu Ahok sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung. Tapi takdir ternyata tidak berpihak pada Ahok sehingga ia harus menelan kekalahan. Pada waktu itu Gus Dur memberi semangat ketika Ahok gagal di Bangka Belitung. Ahok pun menyangkal dan berkata, "Udahlah Gus, nggak usah gugat-gugat lah. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur Gus." Tapi apa balasan Gus Dur? Ia berkata, "Siapa bilang jangankan jadi gubernur, jadi presiden saja kamu bisa." Alhasil, Ahok menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta ketika Pak Jokowi terpilih sebagai presiden. Terbukti lagi kan guys? Skor Piala Dunia. Ketika muda, Gus Dur memang sangat menyenangi permainan sepak bola. Bahkan dia pernah beberapa kali menulis di majalah Tempo dan Kompas mengenai analisisnya pada sejumlah pertandingan sepak bola. Uniknya nih guys, Gus Dur pernah memprediksi skor pertandingan sepak bola antara Brazil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia 1998, yakni akan berakhir 2-1 untuk Brazil. Walhasil, prediksi sangat tepat sasaran. Berhasil menang dengan skor 2-1. Hal ini membuat Gus Dur menjadi langganan wartawan jika musim pertandingan bola. Wah, Gus Dur bisa lihat masa depan kali ya? Kok bisa benar gitu sih? Prediksi kematiannya sendiri. Ucapan ini merupakan percakapan antara Gus Dur dengan Profesor Soehardi, yang merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi dirjen di Departemen Kehutanan di era Gus Dur. Di ruang ICU, beberapa hari sebelum wafat, Gus Dur berkata, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini, tolong ikut dikawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis, saya akan pulang ke Tebuireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana." Kamis kemudian, Gus Dur meninggal sesuai dengan perkataannya kepada Pak Hardi. Sebuah kematian yang begitu baik ya guys, insya Allah husnul khotimah. Amin. Karena berbagai ucapannya bak doa yang segera dikabulkan, sepertinya Gus Dur adalah manusia yang mempunyai karomah ya. Thank you update lovers.